Proyek gagal, jembatan dari sorga ke neraka. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Matius 19 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Konon surga dan neraka dipisahkan jurang menganga. Penghuni dari neraka ke surga dapat saling memanggil. Paling sering keluhan pilu datang dari neraka. Macam-macamlah tangisan mereka, mulai dari kelaparan, haus, panas, dan tersiksa. Melalui teriakan mereka acap kali curhat ke seberang, di mana saudara mereka hidup nyaman dan bahagia. Akhirnya dari pihak surga muncul inisiatif mengadakan pembangunan jembatan penghubung. Melalui musyawarah jarak jauh, akhirnya disepakati bahwa dari masing-masing pihak membangun jembatan setengah jarak di atas jurang itu dan bertaut padu di tengah. 3 bulan berselang, dari neraka sudah memperlihatkan tanda mulainya pembangunan. Tiang-tiang penyangga dan pondasi cor sudah dibuat di bibir jurang. Dari surga sendiri belum melakukan apa-apa. Dari neraka mulai cemas dan menunggu. Tetapi betapa kecewanya, terakhir ini komunikasi sudah terputus. 6 bulan berlangsung. Dari neraka sudah menyelesaikan setengah proyek jembatan penghubung itu. Sementara dari surga masih belum memperlihatkan tanda-tanda akan mulai. Kecemasan dan sungut-sungut mulai menular di masyarakat neraka. Apa boleh buat? Fakta berbicara lain. Apa gerangan musabab pembangunan dari surga tersendat-sendat? Begini, ternyata setelah cari dana kesana kemari, pontang-panting cari sponsor, penghuni surga tidak mampu membangun bahkan untuk fondasi penyangga sekalipun. Maklumlah, ternyata warga surga masyarakatnya miskin-miskin. Mereka adalah para mantan petani kecil, buruh harian lepas, pembantu rumah tangga, penjual asongan, tukang cukur, penjajah bubur, budak, tawanan, pengemis, dan banyak ditemui berasal dari manusia yang sakit-sakitan seperti lepra, lumpuh, kurang gizi, dan busung lapar sewaktu mereka hidup di bumi. Walau di surga sekarang, tapi untuk membangun proyek sebesar itu mereka tidak mampu. Mereka memang selama di bumi selalu hidup dari keringat sendiri. Mereka menafikan pemerasan dan pembenci korupsi, apalagi penindasan. Bagi mereka membangun jembatan itu sangatlah sulit. Berbeda dengan penghuni neraka. Mereka semua berasal dari masyarakat kelas atas. Mereka adalah para penguasa, pemborong, eksekutif, legislatif, yudikatif, pegawai tinggi, paling sedikit para makelar tanah, dan para rentenir yang bergelimang korup dan suap. Jadi untuk pengumpulan dana, para penghuni neraka lah jagonya. Wajar kalau mereka dengan cepat telah berhasil membangun jembatan itu sesuai dengan target dalam tenggat waktu. Tapi sial, pembangunan terbengkalai. Untuk menyeberang ke surga tidak ada jalan. Mengirim bahan ke surga mustahil. Melanjutkan pembangunan hingga ke seberang juga tidak bisa, karena selain menyalahi mufakat, daya tahan fondasi dari seberang pun tidak memadai. Memang takdirnya orang neraka tak bisa masuk surga. Akhirnya mereka menahankan derita tak kepalang hingga selama-lamanya. Kesimpulan sementara kita adalah orang kaya begitu sulit untuk masuk surga. Bahan perenungan, saudara pendengar, saya jamin bahwa kisah ini 100% fiksi alias khayalan, tapi banyak nilai kebenaran, pengajaran, dan etika yang dapat kita petik di dalamnya. Dan mari kita mulai memulung kebenaran itu satu persatu dengan membandingkan dengan cerita Alkitab. Pertama, mari kita baca cerita dalam Matius
19 ayat 16 sampai dengan 24 sebagai berikut. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Kisah lain dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayat 26 mencatat, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah tersebut memuat esensi persoalan mengapa Tuhan memperingatkan dengan keras akan bahaya harta dan kekayaan. Pertama, melalui telaah Matius 19 ayat 16 sampai dengan 24, ternyata kekayaan bisa menghambat langkah untuk mengikut Yesus, mengajarkan Injil, memberitakan kabar baik, mengikuti kelompok doa, menghadiri ibadah minggu, serta kegiatan lainnya sering dibatalkan oleh prioritas mencari dan mengamankan harta kekayaan. Ini klasik dan sepanjang peradaban kekristenan, tentunya hingga kini kita menemukan kasus serupa. Betapa banyaknya kursi kosong di gereja dalam ibadah minggu. Kita tahu salah satu musababnya adalah ambisi meraup harta sampai tidak ada waktu beribadah. Mulai dari menjaga toko, menjaga ternak, mengadakan deal kontrak, dan sejenisnya. Beberapa owner perusahaan, para komisaris, dan petinggi perusahaan sering menggunakan hari Minggu sebagai kesempatan rapat, tak terkecuali orang Kristen. Dan lihatlah tempat-tempat pariwisata dan situs-situs hiburan lain
penuh sesak pengunjung di akhir pekan hingga hari Minggu, terutama orang kaya. Lagi-lagi tak terkecuali orang Kristen. Hari Minggu dikorbankan demi kesenangan sesaat. Jadi ungkapan Tuhan di atas bukannya tanpa pengamatan. Justru Tuhan Yesus telah melihat kecenderungan itu di zamannya. Pikiran melekat pada ambisi, mencari harta, menyeret ingatan manusia dari perkara surga. Tuhan bersabda, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan yang kedua, melalui kisah Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 26, acap kali ditemukan bahwa orang kaya yang di bidang harta sering menjadi miskin di bidang kepedulian. Betapa orang kaya dalam kisah di atas tega melewatkan hari-hari bahagianya tanpa elil sedikit jua kepada orang yang miskin yang sakit di dekat pintu rumahnya. Memang orang kaya sering membutakan hati nuraninya sehingga ia mampu bersenang-senang di sekitar kesusahan orang lain. Ini kecenderungan kedua yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Bukan karena kayanya maka ia masuk neraka, melainkan karena buta solidaritas, apalagi empati kepada orang menderita. Tentu ini menjadi peringatan supaya waspada akan efek samping dari kekayaan. Harta memang berada di luar tubuh, tapi dampak angkuhnya tertancap di dalam batin dan menguasai totalitas hidup. Waspadalah supaya jangan ketidakpedulian mencelakakan jiwa sendiri. Pengamsal menulis, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Amsal 18 ayat 23. Apakah mesti terjadi demikian? Lalu muncul pertanyaan, apakah memang orang miskin otomatis masuk surga? Tidak juga, karena penentu keselamatan adalah iman manusia. Dalam telaah pertama di atas, pertanyaannya apakah unta bisa masuk lubang jarum? Ya, bisa, karena lubang jarum adalah nama pintu sempit kota. Pintu itu digunakan para gembala yang pulang malam di mana gerbang utama kota Yerusalem telah tutup. Unta dapat masuk jika menunduk rendah dan mengecilkan perutnya. Apakah orang kaya dapat masuk surga? Tentu saja, ya, asal mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengasihi sesamanya, serta memuliakan Tuhan dengan apa yang ia miliki. Jadi silakan menjadi kaya, tetapi waspada akan bahaya harta. Tuhan bersabda, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan satu hal lagi, biarlah keharmonisan terjadi antar manusia, baik kaya maupun miskin. Yang satu menolong yang lain dengan penuh kasih dan ikhlas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Amsal 22 ayat 2. Di mana lagi tempatnya kalau bukan di gereja? Siapa lagi yang melakukannya kalau bukan orang Kristen? Kapan lagi bertindak kalau bukan sekarang? Kalau tidak, terimalah nasib serupa dengan cerita di atas, menderita dalam neraka abadi.